Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Saputra dengan NIM 70123002 dari kelas 5A Program Studi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Izin kepada dosen pembimbing mata kuliah pemrograman mobile Bapak Nasuha. Jadi proyek aplikasi pemrograman mobile saya itu judulnya itu aplikasi Workspot. Jadi Workspot itu adalah aplikasi pencaharian tempat nongkrong produktif yang work friendly spot berbasis Flutter. Aplikasi ini yang saya bangun menggunakan arsitektur MVVM dengan provider sebagai state manajemennya dan SQL sebagai penyimpanan lokalnya. Baik, di sini saya mempunyai beberapa folder, yaitu di folder lib saya buat folder models, kemudian diisi dengan file cafe model, save cafe model star, kemudian ada folder provider yang diisi dengan file cafe provider dar dan themes provider dar. Kemudian itu ada folder screen, yaitu berisi detail screen, edits, home, profile, save, screen, dan welcome. Kemudian service-nya kami menggunakan API dari GitHub. Dari GitHub ini Pak, izin ini dari GitHub, final stringnya pakai GitHub. Kemudian ada database helpernya juga. Untuk API saya pakai JSON Pak. Ini dari GitHub yang diintegrasikan di API server sini. Nah, jadi tujuan terbuatnya aplikasi ini adalah dapat menjadi rekomendasi kepada teman-teman yang pengen nongkrong. Kemudian juga dari manajemen booknya itu bisa menyimpan dari dari itu secara offline. Nah, ini kan sedang offline. Nah, ini bisa disimpan secara offline. Ini karena saya dari emulator, jadi memang karena saya pakai hotspot, jadi tidak bisa terakurasi datanya, wifi-nya. Jadi nanti saya coba langsung di HP menggunakan jaringan secara real time. Kemudian juga tujuan aplikasi ini juga mengimplementasikan teknologi modern, menerapkan standar arsitektur mobile development menggunakan Flutter, REST API, provider, dan SQLite. Baik, izin Pak, saya ingin lanjut ke mendemonstrasikan HP-nya secara langsung, saya rekam layar. Baik Pak, ini adalah proses demonstrasi dari aplikasi Workspot. Saat kita membuka Workspot, itu keluar logo dan tampilan aplikasi awal. Kemudian kita bisa memasukkan data diri untuk mengenali profile, kemudian masukin NIM. Ini bisa juga besok saya ganti menjadi tentang daerah ataupun apa bionya gitu. Kemudian bio singkat untuk teman-teman mengisi bio. Untuk demo saja. Kita pilih tanggal lahir juga bisa, saya tambahkan fitur tanggal lahir, saya masukkan tanggal lahir saya, kemudian simpan. Nah, ini adalah data yang diambil dari API GitHub. Ini data yang tertampilkan kita buat tadi, yang saya buat tadi. Saya menjelaskan satu fitur di sini karena fiturnya memang untuk pencaharian dan menyimpan tempat tempat nongkrong yang diinginkan. Nah, kita pilih tempat yang ingin, misalnya kita lihat di sini ada deskripsi singkatnya di Danau Sipi di Jambi, fasilitas yang ditawarkan, view danau, outdoor, live music. Di sini juga bisa menambahkan rating, memunculkan notification. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen nyimpan, bisa klik simpan. Misalnya pengen tambahin caption seperti mau ke sini, klik simpan, dia akan memunculkan bisa simpan dan dia akan tersimpan di daftar simpan. Kemudian di situ juga akan menampilkan di halaman itu bakal tertanda kalau itu sudah tersimpan. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi ini juga dan simpan, maka otomatis bisa tersimpan di daftar simpan juga. Kemudian kalau mau menghapus juga bisa menghapus, dia akan terhapus di daftar simpan juga. Kita coba simpan yang ini dulu tanpa caption bisa menambahkan, bisa merubah catatan di sini dan bisa menghapus juga. Nah, ini misalnya
bisa terintegrasi dengan Google Maps. Jadi yang terintegrasikan itu bisa dikasih tahu di mana lokasinya langsung secara real time. Oke, kemudian di sini juga ada untuk search, misalnya kita mau cari KFC ataupun gacoan. Ini. Nah, kalau misalnya memang nggak ada sesuai, pasti dia akan menampilkan tempat ini tidak ditemukan. Kita refresh, kembali lagi ke pada awal. Kemudian juga ini ada mode malam dan ada mode siang, mode malam, mode siang. Jadi disesuaikan sama selera teman-teman juga bisa. Nah, ini adalah menu profile. Di sini yang tadi saya masukkan tanggal itu untuk ada bacaan C udah hidup berapa hari gitu-gitu. Terus ada demo, kemudian di sini juga bisa mengatur mode malam, mode gelap secara langsung. Kemudian di sini bisa mengedit profil juga, bisa menambahkan foto juga. Seperti itu. Bisa menyimpan data lagi. Nah, kemudian kalau misalnya pun mau dilakukan secara offline juga bisa. Nah, kalau misalnya kita lakukan secara offline, pas kita refresh itu bakal memunculkan hasil koneksi akan bermasalah. Kita coba koneksi tidak akan bisa. Tapi kalau kita misalnya tidak ada koneksi tadi, akan memunculkan notifikasi tadi koneksi bermasalah. Jadi data API-nya nggak muncul ke aplikasi. Tapi kalau udah online lagi, kita coba refresh, data API-nya bakal muncul di sini. Kemudian secara offline pun bisa menampilkan daftar yang udah kita simpan. Jadi kita nggak akan jadi aplikasinya bakal bisa digunakan ketika sedang offline juga. Baik Bapak, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Dari cara penyampaian yang kurang ataupun ada hal yang memang tidak sesuai, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.